Yang terhormat Dewan Juri Ketua DPD Kabupaten Banyumas Bosmar, pembina PWRS dan semua sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senopati yang terasingkan, puisi tanpa jati diri, karya Jagat Lopitu. Dikala bumi Jawa bergoncang, menampakkan keangkerannya, datanglah mereka-mereka yang ingin merenggut kemuliaan, kemerdekaan putra-putra Nusantara. Hadirlah sosok sang senopati yang terasingkan. Siapa? Dialah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, menancapkan tonggak, menancapkan keilmuan putra-putri santri Nusantara untuk melawan belenggu, melawan doktrin fanatik mahabbah Buddha Parakan Pahlawi dari Tarim Yaman. Bangkit atas dasar keyakinan dalam hati saudaraku, pahlawan yang terasingkan, pahlawan yang dicaci maki, pahlawan yang dibuang oleh siapa? Dobolowi. Tidak tahu. Oleh organisasinya. Dengan tetap menjaga marwah Panji negara Kesatuan Republik Indonesia, marwah ajaran leluhur Manis Songo tetap teguh dengan pendiriannya, menancapkan paku keilmuannya dengan tesisnya, merungkapkan bani siapa? Dobolowi Pahlawi dari Tarim Yaman. Itulah kiai kita, panutan kita. Siapa? Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bersama cucu Panglima Perang 10 November 1945. Mereka beriringan berjalan bersama dengan kita. Rungkatkan siapa? Kami dari Tarim Yaman. Tapi sayangnya dia senopati yang terasingkan, tetapi dengan semangat juang didasari dengan keikhlasan, kesabaran, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani berani mendobrak, mengorbankan semangat, mengorbankan jiwa perjuangan kita, putra-putri Nusantara, membangun marwah, menjaga ajaran leluhur Wali Songo maju. Dulu pahlawan kita hanya dengan bambu runcing, mereka dengan semangat syair lagu, ngombe wedang kopi, pacitan empeng, londo korka, ngapok, sudok bambu runcing. Sekarang dengan semangat perjuangan yang luhur, gero langgeng, gero langgeng, gero langgeng. Hanya Nusantara Indonesiaku. Indahnya negeriku tanpa Habib Dobolowi. Indonesia yang tercinta, ragam-ragam budaya dan khas keindahan alam yang dimiliki bukan milik Habib Dobolowi, tapi milik kita, bumi Nusantara. Yes. Negeri yang kucinta, tak kuduga keindahannya seperti Taman Firdaus tanpa Habib Dobolowi tentunya.
beribu-ribu pulau dengan adat istiadat yang ada, negeri yang kucinta, akan keindahanmu. Demi Indonesiaku, aku rela berjuang bersama PWI Laskar Sabila. Merdeka! Terima kasih. Saya akan membacakan puisi karya saya sendiri dengan judul Pahlawanku. Di antara beribu desingan peluru, di antara mayat-mayat yang terbujur kaku, kau tetap berjuang. Engkau tetap menyerang. Pahlawanku, kini engkau telah tiada. Yang ku kenal hanya nisan yang bernama. Engkaulah suhada bangsa. Engkaulah bunga bangsa. Kini kami mengenalmu dalam rindu yang menggebu. Namun yang ada dalam batinku hanyalah cerita tentangmu. Di era kemerdekaan ini kami berupaya mengisi sedikit dharma bakti untuk Ibu Pertiwi, karena kini negeri sedang bersusah hati atas penjajahan rohani oleh kaum Pahlawi. Wahai putra-putri Pertiwi, sadarkanlah nurani agar tidak menjadi pribumi yang tidak berarti bagi negeri. Merdekakanlah jiwa, merdekakanlah raga, agar kelak menjadi tunas bangsa yang bermartabat dan berwibawa. Purwokerto, 29 Agustus 2025. Terima kasih. Tulisan pena Iona Wanter atas nama Nabi, atas nama cinta, wibawa bangsa pejuang digadaikan, mahabbah salah kaprah, perbudakan berkedok nasab dimasburkan, kehancuran tatanan beragama dikultuskan, jejak sejarah terah Nusantara dicangkokkan, agama jalan masuk sistematis paling mulus dalam strategi perusakan, perbudakan bangsa pribumi dengan mental yang dikandangkan, syafaat berbingkai keramat didongengkan turun-temurun. Tetapkan sistem kasta dalam Islam beralaskan hadis, firman, hurufat, dongeng sesat kaum sorban, bermuka contak dikultus sembahkan. Kebesaran pencipta dipinjam paksa, kemudian dipelintir fiksi rahayu jual golongan. Sembah kubur atas nama tawasul, lantas pribumi berkedok cinta jilati perbudakan. Nisbatkan doa para jongos kepada leluhur golongan, gadaikan ketauhidan, memutarbalikkan fakta sejarah, pelaku rasis menuduh rasis terhadap
pribumi Nusantara yang berdekade dirasiskan. Mirisnya mengatasnamakan zuriat Nabi, mendompleng akidah keislaman. Penganaktirian sesama muslim demi kepentingan mengatasnamakan kebenaran. Penghalang sakral ijab kabul habibah oleh lelaki alim selain divonis perzinahan. Mengatasnamakan murka Nabi, air mitis, air mata Siti Fatimah. Doktrin Nabi naudzubillah ringan didalilkan. Sementara pria segolongan bebas nikahi wanita pribumi Nusantara dianggap kaum biasa, rendahan. Pengibaran puluhan kiai di bawah kaki satu Habib, itu doktrin pembodohan, memeluk tawadu walau ramai dilingkar hinakan. Pengukir gemilang sejarah sebelum golongan buruh Belanda bertepuk dada, Kiai, Raden, Tubagus, Torat, Sidi, Talek Teuku, Tengku, Andi, Ladu, hingga Tuan Guru di timur Nusantara sana. Budaya Saufilis Yahudi Askenazi diadopsi atau diwariskan. Apa bedanya dengan Yahudi dan Belanda dalam strategi penguasaan? Lalu siapa instruksi, siapa dalam proklamasi kemerdekaan ini? Kau Tuhan siapa? Bung Karno budak siapa? Ya Sayyidul Anbiya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul Merdeka Rohani Nusantara, karya Jagat Mataram. Di bumi Nusantara, cahaya bersemi. Wali Songo menyalakan 10 abad, mengajarkan tauhid dengan bahasa rakyat, menumbangkan gelap dengan kasih sayang yang lekat. Mereka bukan sekedar nama, tetapi pahlawan ruhani penjaga bangsa. Laskar Sabilillah pun bangkit dengan gagah berani, menggema takbir di medan jihad. Namun di balik cahaya ada bayang-bayang. Datanglah imigran dari seberang, mengaku membawa warisan suci, padahal menanam jejak yang menodai sejarah suci. Mereka mendirikan makam yang dipalsukan, merajuk kisah agar dipercaya, seakan cahaya datang dari luar. Padahal Wali Songo sudah lebih dulu menyalakan Nusantara. Kemerdekaan sejati bukan hanya sekedar lahir, tetapi bebas dari budaya yang menyesatkan. Penjajahan spiritual lebih kejam dari senjata, karena ia merantai hati tanpa disadari manusia. Wali Songo telah berjuang dengan ikhlas. Laskar Sabilillah berkorban tanpa pamrih. Maka jangan biarkan sejarah dicuri oleh mereka yang datang lalu mengaku sebagai pewaris suci. Wahai bangsa, waspadalah selalu. Jangan biarkan
dibeli dusta. Merdeka adalah tegak pada kebenaran, bukan tunduk pada mitos dan cerita palsu. Bangkitlah Indonesia, warisi cahaya dari para wali yang mengorbankan jiwa, dari para pejuang yang menumpahkan darah, agar kita merdeka lahir dan batin dari penjajahan asing, dari penjajahan spiritual yang memalsukan kebenaran. Banyumas 29 Agustus 2025. Sekian, merdeka! Merdeka! Jagat Mataram Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.